sedikit materi tentang topik-topik pembangunan. Apa itu pembangunan? Pembangunan itu merupakan perubahan yang direncanakan, diupayakan, dan diharapkan berhasil di berbagai aspek seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, infrastruktur, dan institusi lainnya, dan bersifat multidimensi di mana proses pembangunannya dijalankan baik oleh pemerintah, masyarakat, sektor-sektor swasta, atau lembaga-lembaga yang lainnya. Selanjutnya kita masuk materi yang berikutnya, yaitu apa itu pembangunan negara dunia ketiga. Pembangunan di suatu negara yang dikategorikan berkembang dengan melihat ideologinya atau negara-negara yang perekonomiannya masih kurang beruntung, karena kekayaan alamnya masih dikendalikan oleh negara maju. Ciri-cirinya, angka pengangguran yang cukup tinggi, perekonomian yang rendah, pemanfaatan sumber daya alam yang kurang baik, dan ketergantungan impor. Selanjutnya, masalah-masalah pembangunan yang sering dialami oleh negara dunia ketiga. Ada beberapa masalah di negara dunia ketiga atau negara berkembang ini. Misalnya, meningkatnya angka pengangguran yang tinggi dikarenakan banyak masuknya tenaga kerja asing sehingga orang pribumi tidak dipekerjakan. Hal ini memicu banyak terjadinya kemiskinan di suatu daerah di negara tersebut sehingga memunculkan tindak kriminal seperti mencuri atau apapun itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Bagaimana cara mengukur sebuah pembangunan di negara dunia ketiga? Berikut merupakan 5 cara mengukur pembangunan di negara dunia ketiga. Yang pertama, kekayaan rata-rata. Suatu masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Diukur dari segi produktivitas masyarakat atau negara setiap tahunnya. Produktivitas ini diukur oleh GNP atau yang biasa disebut dengan Gross National Product atau PNB, Produk Nasional Bruto, dan GDP, Gross Domestic Product atau PDB atau Produk Domestik Bruto. Untuk mengukur jumlah penduduk yang berlainan, maka dipakai PNB per kapita, PDB per kapita dari produksi negara yang bersangkutan. Sebuah negara dianggap lebih berhasil karena mempunyai 750 US dollar PNB per kapita per tahun daripada negara dengan 500 US dollar PNB per kapita per tahun. Jadi pembangunan ini diartikan jumlah dari kekayaan sebuah negara. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau diproduksi sebuah bangsa menekankan tidak berarti kekayaan itu merata di semua penduduk. Bisa jadi sebagian kecil memiliki kekayaan berlimpah di negara tersebut, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Maka dari itu disebut tidak meratanya pembangunan. Jika kekayaan dirata-ratakan dalam PNB per kapita atau PDB per kapita, diperoleh nilai yang tinggi. Kemiskinan akan tertutup dengan adanya kekayaan yang luar biasa tersebut. Akhirnya ada keinginan untuk memasukkan aspek pemerataan dalam ukuran pembangunan, bukan lagi hanya PNB per kapita saja. Pemerataan ini secara sederhana diukur berapa persen dari PNB dengan melihat 40% penduduk termiskin, 40% penduduk menengah, 20% penduduk terkaya. Cara lain mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat dengan perhitungan indeks Gini. Indeks ini diukur dalam angka antara 0 dan 1. Semakin kecil indeks Gini, maka semakin kecil ketimpangan pembagian pendapatan dalam masyarakat. Bila pembangunan sebuah bangsa diukur dengan PNB per kapita dan tingkat ketimpangan pembagian pendapatannya akan mendapat gambaran yang lebih majemuk. Tidak saja kekayaan produktivitas yang dilihat, tetapi juga pemerataan kekayaannya. Pembangunan ini dikatakan berhasil jika tinggi produktivitas dan penduduknya makmur secara merata. Yang ketiga, kualitas kehidupan.
Cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk di sebuah negara menggunakan tolak ukur PQLI, Physical Quality of Life Index. Terdapat 3 indikator. Yang pertama, rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun. Yang kedua, rata-rata jumlah kematian bayi. Dan yang ketiga, rata-rata presentasi buta dan melek huruf. Yang pertama, angka 100 diberikan bila rata-rata hidup mencapai 77 tahun, sedangkan angka 1 diberikan bila rata-rata harapan hidup mencapai 28 tahun. Yang kedua, angka 100 diberikan bila rata-rata angka kematian 9 untuk setiap 1000 bayi. Angka 1 bila rata-rata angka kematian adalah 229. Yang ketiga, angka 100 diberikan bila rata-rata presentasi melek aksara mencapai 100%, angka 0 bila tidak ada yang melek di negara tersebut. Angka rata-rata ketiga indikator ini menjadi angka PQLI yang besarnya antara 0 sampai dengan 100. Atas dasar ini, disusun sebuah daftar urut dari negara-negara sesuai dengan prestasi PQLI-nya. Prestasi PQLI tidak selalu sama dengan presentasi PNB per kapita. Meskipun pada umumnya dapat dikatakan bahwa negara yang tinggi PNB per kapita juga tinggi angka PQLI-nya dan sebaliknya. Yang keempat, tidak ada kerusakan lingkungan. Pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi kadang tidak terlalu memperhatikan dampak terhadap lingkungannya. Aspek lingkungan dalam hal pembangunan dalam faktor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akan lebih berhasil jika tidak terjadinya kerusakan lingkungan atau mengurangi polusi dan limbah industri. Tidak ada kerusakan lingkungan di suatu negara juga menjadi salah satu indikator keberhasilan di dalam pembangunan. Yang kelima, keadilan sosial dan kesinambungan. Faktor keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan faktor lingkungan berfungsi untuk melestarikan pembangunan agar bisa berlangsung terus secara berkesinambungan. Faktor keadilan dan faktor lingkungan sangat berkaitan erat, bukan hanya berkaitan dengan moral demi keadilan saja, tetapi juga berkaitan dengan kelestarian pembangunan. Jadi, pembangunan yang berhasil mempunyai dua unsur, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, atau tidak terjadi kerusakan sosial dan tidak terjadi kerusakan alam. Kesimpulannya, diharapkan negara berkembang dapat merubah negaranya dari segala bidang pembangunan yang bisa mengurangi angka pengangguran serta memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya, tidak merusak infrastruktur milik negara. Semua harus dimulai dari pola pikir manusia itu sendiri dan kontribusi manusia itu sendiri jika ingin negaranya maju. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.